tolong seluruh Panglima, jadi dapur utama gunung dari Aceh sampai Flores itu di Gunung Merapi. Gunung Merapi itu dia punya anomali. Gunung itu supaya kalau meletus tidak keras-keras itu ditusukin mas, dilobangin. Maka distribusi magmanya akan terbagi. Tapi kalau Merapi tidak bisa ditembus. Jadi kalau Merapi sampai meletus beneran itu tidak bisa diatasi. Gunung Semeru yang besar bisa kita tembus. Jadi angin, magma, desakan-desakan energi bisa terbagi-bagi ke banyak tempat dan tidak besar-besar akibatnya. Nah, Merapi ini dapurnya gede banget. Di bawah sekitar 15 km dari atas. Kalau Krakatau, di sebelah mana Krakatau? Krakatau itu tingginya 12 km, berarti magmanya sekitar 13 sampai 14. Nah, dapur Merapi ini paling bawah, di atasnya ada saluran dapur yang ke sana Aceh, ke sana Flores, dan itu semua gunung-gunung ada di bawah kepemimpinan Gunung Merapi. Dan sekarang mohon maaf, siapa orang nomor 1 vulkanologi di Indonesia? Siapa? Yang dulu waktu Merapi yang sering ngomong di televisi. Kayak ada, pokoknya siapapun. Nah itu mereka sekarang dalam waktu ini pergi ke Jogja. Kenapa? Karena kalau ilmu sudah tidak bisa membaca alam, kamu harus kembali kepada mitos-mitos tentang alam. Harus kembali kepada orang-orang tua yang punya pengalaman tentang alam. Harus kembali ke mitologi, dan mereka tidak bisa menemukan para mitolog kecuali di Jogja. Sehingga nanti dalam waktu dekat mudah-mudahan sudah ada sedikit clue, sudah ada sedikit pengetahuan ini akan meletus benar apa tidak. Tapi sekarang gejalanya sudah seperti itu. Sehingga sudah kita pikirkan cara mengurangi atau memperkecil kurban bagaimana. Jadi gunanya acara kita ini adalah supaya apapun yang terjadi dalam hidup ini, kalau Anda mendapat syafaat Rasulullah, kalau Anda mendapat cintanya Allah, maka Anda akan terlindung. Itulah gunanya kita ketemu seperti ini. Maka saya mohon setiap bulan ada acara seperti ini, semua potensi-potensi kita naikkan panggung, yang selawatan, yang nyanyi, yang apapun tidak ada masalah, tapi ini menjadi milik kita bersama. Kalau perlu beliau ngajak rapat beberapa siapa yang berminat untuk ikut menjadi pelaku utama di acara ini, tolong kumpul di rumah tanggal sekian kita makan bersama sambil merunding apa isinya. Supaya tidak tergantung oleh yang bapak-bapak, tapi bersama-sama milik Anda. Itulah yang saya lakukan di seluruh Indonesia. Saya cuma tuturi handayani. Gitu loh teman sekalian. Nah, kira-kira gitu Mas. Jadi 2014 ini, saya khawatir setelah April itu. Saya khawatir. Ya tapi mudah-mudahan tidak ada masalah. Yang penting, gini aja. Di tempat Anda ini harus punya tabung, harus punya perlindungan lokal di antara Anda. Apapun yang terjadi di Indonesia, Anda tidak bentrok satu. Itu kan? Tidak bertengkar satu sama lain. Itu loh, itu kita jamin. Apa itu karena politik parpol, apa itu karena pilcaleg, pilpres, karena bid'ah, karena syirik, pokoknya kita jamin ada yang bertengkar. Nah, teman-teman sekalian, saya tidak bisa menjawab banyak hal. Saya hanya bisa ikut mengawal, menemani Anda semua, membaca semua yang akan terjadi. Siapa tahu Allah ngasih tahu juga. Tapi kalau Allah tidak, kan Allah kan mengetahui semua rahasia yang kita tidak tahu sebenarnya Mas. Kita hanya bisa minta bocoran dikit-dikit gitu dong. Gitu loh Mas. Meskipun selama ini saya, mohon maaf ya, misalnya Gunung Merapi meletus itu tanya sama teman-teman. Jadi misalnya, ini boleh ya saya cerita gini ya. Waktu Merapi meletus itu kan saya sudah tidak tahan ngelihat korbannya. Anda yang wartawan saya kasih tahu ada 193 titik penampungan, yang didatangi wartawan cuma 2. Yang dapat bantuan cuma 2 tempat. Karena apa? Karena dekat sama airport. Sementara yang di Muntilan, di Klaten, di Boyolali, di mana tidak ada yang datengin. Dan saya keliling, sehingga akhirnya saya putuskan saya tidak tega lagi melihat masyarakat sudah hancur lebur karena luapan Merapi, karena pasir, karena panas, karena segala macam. Akhirnya saya naik Gunung Merapi. Saya naik 2 km di bawah puncak, dalam keadaan masih erupsi dan wedus gembelnya masih terus meluap. Saya kejar-kejaran sama wedus gembel pakai trail. Jadi kalau saya terlambat 20 menit saya mati.
turun lagi, terlambat 2 menit saya mati lagi. Yang penting saya sudah ke atas menegaskan apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya menentukan meletus atau tidak meletus, saya tegaskan ke atas. Harap tahu Mbah Marijan itu meninggalnya di bawah puncak 12 km. Saya naik 10 km dari Mbah Marijan, masih naik 10 km lagi, jam 2 malam saya di sana. Saya nekat, istri saya tidak tahu. Istri saya tanya di mana, lagi minum-minum nih, ngopi-ngopi gitu. Padahal saya di atas Merapi. Gitu. Nah, pulang dari sana saya mendapat keyakinan sudah tidak akan meletus lagi. Sehingga waktu subuh saya umumkan di tempat Mocopat Syafaat itu, saudara-saudara, tidak ada lagi letusan Merapi, sudah ada MOU, saya bilang gitu. Sudah ada kesepakatan. Kalau saya salah, bayangin itu. Alhamdulillah Allah melindungi. Jadi bukan karena Merapi nggak mau meletus, cuman Allah nggak tega sama saya. Ainun sudah terlanjur ngomong gitu ya, sudah kalau gitu nggak usah meletus lagi. Gitu, akhirnya gitu loh mas. Loh ini mungkin nggak seperti ini. Jadi sampean suatu hari nggak tega sama istri. Istri kok rajin banget, mengabdi banget. Ya Allah nggak tega. Kadang-kadang naik becak, kadang-kadang naik motor, kadang-kadang naik angkot. Mau loh istriku. Saking nggak teganya suatu hari sang suami ngomong, Dek, insya Allah dek kalau ada rezeki paling lama setahun lagi saya belikan mobil meskipun jelek. Padahal nggak punya duit, tapi karena saking terharunya ngomong gitu. Setahun kemudian nggak punya duit, terlanjur janji sama istri. Nah, ngomonglah sama Allah, ya Allah saya ini terlanjur ngomong sama istri saya, ya Allah. Oh dia setia banget ya, saya nggak tahan, saya janji belikan mobil, tapi sekarang saya nggak punya duit ya Allah. Apa engkau tega ya Allah melihat aku malu kepada istriku? Lindungi aku dong ya Allah, jangan jaga martabatku ya Allah di depan istriku. Aku terlanjur janji nih. Itu doanya gitu mas. Ya Allah jangan permalukan aku di hadapan istriku. Dia sangat setia dan aku sangat mencintai dia. Kalau nggak jadi aku beliin mobil, nanti hancur cinta kami berdua ini. Ya Allah. Nah, ngomong gitu sama Allah, insya Allah dapat rezeki beli mobil. Gitu caranya sama Allah. Sama Allah tuh jangan kayak sama presiden takut-takut gitu. Allah itu terbuka. Kadang-kadang ngomong kurang ajar dikit gitu. Ya bukan saya ini jangan terus MH mengajarkan kurang ajar kepada Tuhan, ya jangan gitu. Maksud saya itu enggak gitu. Maksud saya itu sama Allah itu, saya nanti kasih contoh-contoh lah. Banyak sekali contoh-contoh. Sama Allah itu yang manja. Kalau orang Madura, ini sudah saya ceritakan 1000 kali lah. Anda pasti sudah dengar, tapi sebagian yang belum dengar, tolong tidak usah tanya kepada yang sudah dengar. Orang Madura cari ikan, pakai perahu di laut sampai maghrib tidak dapat ikan. Terus marah dia sama Allah. Gini dia, ya Allah, katanya Rahman Rohim sampean itu. Mana Rahman Rohimnya itu loh, mana? Mosok sampai maghrib gini saya tidak dapat ikan satu pun, di mana? Katanya Rahman Rohim, saya kalau sholat jadi ragu-ragu ini saya gitu kan. Gitu, itu orang Madura. Ya kasihlah 5 ekor saja ya Allah, karena aku harus pulang bawa ikan. Untuk aku 1, istriku 1, anakku 3, 5 aja. Masa Rahman Rohim ngasih 5 enggak mau, gitu kan? Lah Tuhan maha besar, maha penuh kasih sayang, ada ikan meloncat 5 mas ke perahunya. Dapat 5, gini lagi, masa 5 beneran? Ya 10 lah. 15 perahu itu masa 5 beneran, ya kok saklek amat yang itu kan. Nah, ini untuk memberi contoh keakraban sama Allah. Meskipun jangan kurang ajar, tapi keakraban gitu loh. Kan ini qorib kata Allah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang meminta kepadaku, katakan kepadanya bahwa aku dekat dengannya. Dekat itu bahasa Indonesianya apa? Akrab, dari kata qorib. Qorib itu kalau lebih dekat, akrab. Jadi Anda yang akrab ilallah, yang akrab sama Allah. Meskipun ya kalau orang Madura ini agak kurang ajar juga. Sudah dikasih 5, masa 5 kok saklek amat gitu kan. Tapi karena Allah maha sayang dikasih mas. Ikan bertaburan naik ke perahunya sampai penuh. Sampai dia malu-malu, dia seret ke pantai. Begitu sampai di pantai ada asap membubung. Loh kok di desa saya itu? Begitu dia bertanya-tanya, rumah siapa yang terbakar? Ada orang berlarian, Cak, rumah sampean yang terbakar itu. Rupanya rumahnya terbakar. Menurut dia ini gara-gara dia kurang ajar sama Allah tadi. Sudah dikasih 5 masih minta lebih. Maka dia bilang gini sama Allah, ya Allah,
Tadi kan masalah di laut, kenapa dibawa-bawa ke darat? Itu, ini dagelan ya, ini anekdot, bukan beneran. Ini sekedar untuk memberi contoh bahwa Anda harus akrab sama Allah. Kalau Anda tidak akrab sama Allah, terus akrab sama siapa? Siapa yang bisa menolong Anda melebihi Allah, kan begitu? Jadi kalau dari pengajian ini Anda mendekat lebih akrab lagi kepada Allah, sudah luar biasa. Gitu loh teman sekalian. Ini saya terlalu panjang.